Mama, pengalaman Mama sudah ke negara mana saja nih? Saya dengar katanya ke Prancis, ke Amerika, benar demikian, Mama? Ke Belanda. Oke, Belanda. Ke Inggris. Oke. Amerika. Oke. Ke Australia? Sudah. Oke. Ke Jerman? Jepang. Ya. Oke, ya. Jerman, ya. Yang ke-13 itu yang ada di Timur Leste. Jadi 13 negara sudah 13. Mama kunjungi? Sudah. Oke, hanya karena kain tenun? Hanya karena kain tenun. Yang Italia yang saya sudah tanda tangan di MOU. MOU? Kerjasama itu 1 tahun ini apa? Kirim. Kerjasama antara negara. Oke, 1 tahun kirim berapa 1 tahun pieces? 1000 sarung. 1000 sarung. Oke. Berarti sekarang sudah mulai ekspor ke luar negeri? Ke luar negeri. Ke mana saja itu? Ke Belanda. Oke. Ke Vietnam. Amerika. Ke Australia. Ada yang saya Sudah tidak ingat? Tidak ingat. Oke. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya dalam acara Alor Podcast. Dan kali ini saya sudah bersama seorang tokoh Alor yang sangat luar biasa, di mana ibu ini sangat besar jasanya dalam mempopulerkan kain tenun Alor, khususnya kain dengan pewarna alami. Nah, sudah hadir di samping saya Mama Sariat. Selamat siang, Mama Sariat. Ya, selamat siang juga. Oke, Mama bisa memperkenalkan nama panjang, terus tinggal di mana, dan mungkin sedikit latar belakang tentang keluarga Mama, silakan. Nama saya Sariat Libana. Nama saya Sariat Libana. Suami saya masih hidup. Anak saya 6. 3 sudah kawin. 1 mau wisuda. 1 ada kuliah. 1 baru SMA. Cucu saya sudah 8. Oke, baik. Ya, Mama, saya mau bertanya terlebih dahulu. Mama ini kan adalah seorang tokoh penemu pewarna alami. Benar demikian? Ya, benar. Nah, itu bagaimana ceritanya Mama bisa menemukan pewarna alami tersebut? Dari peninggalan leluhur itu ada 7. Peninggalan leluhur ada 7. 7 warna maksudnya? 7 warna, iya. Itu apa-apa saja? Akar kayu kuning, mengkudu, daun nila, kulit asam, kulit mangga, terus lolong, kajo kumo. Oke. Itu menghasilkan warna apa saja itu? Kajo kumo itu kuning, terus mengkudu itu merah, yang daun nila itu biru, terus kulit mangga itu kuning, kulit asam itu, lupa kulit asam tadi. Kulit asam itu merah muda. Akhirnya menghasilkan, kalau itu dicampur-campur menghasilkan warna yang lain lagi ya? Tidak, dia hanya itu saja. Cuma itu saja. warna tua dengan muda. Tua dengan muda. Iya. Mama, kemudian ini kan ceritanya leluhur sudah mewariskan. Jadi dari mulut ke mulut begitu atau bagaimana? Atau dulu memang nenek moyang sudah memulai seperti itu? Kalau kampung saya Ternate itu, Ya. itu peninggalan nenek moyang hanya tenun ikat. Oke. Jadi mungkin sebentar saya ada titip ini, saya ada karang 1 lagu kasida untuk ini tenun ikat di Desa Mapura ini. Oke. Karena peninggalan nenek moyang hanya tenun sarung, Ya. makanya yang generasi penerus termasuk saya, kita itu pulang kalau habis makan, kalau anak sekolah pulang sekolah itu tidak bermain jauh rumah.
Mereka itu curi waktu untuk kalau ibu sudah istirahat, berarti mereka curi yang tenun ibu punya tenunan tersebut. Untuk Jadi coba-coba begitu? coba-coba ya. Kadang motif sudah rusak terus ini, tapi memang kerja lain tidak ada. Hanya belajar Hanya menenun. belajar. Oke. Makanya di saya punya kampung itu anak umur 6 tahun itu sudah bisa tenun selendang. Ya. Nah, kembali ke pewarnaan tadi, berarti memang sudah dari turun temurun. Ya, turun temurun. Generasi dahulu sudah kemudian melakukan proses tenun menggunakan warna alami. Iya, benar. Oke. Mama mempopulerkan itu. Iya. Kemudian Mama mempopulerkan itu. Nah, Mama, saya juga mendengar bahwa akibat dari populernya warna-warna alami, kemudian Mama sudah keluar ke berbagai wilayah, bahkan di luar negeri begitu ya, untuk melatih. Benar demikian, Mama? Iya, benar. Nah, di Indonesia sendiri, Mama sudah kemana saja sebelum Mama bicara luar negeri? Kalau di Indonesia itu bagian di NTT semua. Ya. Latihan itu di NTT itu di Sumba, Ya. Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, dan Pulau Sumba. Oke, seluruh Pulau Sumba Mama sudah hadir untuk memberikan pelatihan. Iya. Selain Sumba di mana lagi? Selain Sumba itu kita di Mamere yang waktu 1000 tenun di Mamere itu saya juga di situ. Oke. Iya. Itu sebagai peserta pameran atau sebagai pengajar atau apa waktu itu? Di situ saya guru. Guru. Saya guru. Saya latih warna. Jadi pada waktu itu saya kenalkan peserta yang dari mana-mana saja. Ternyata di situ baru saya tahu di sini Ende ada yang bermacam-macam. Tidak satu wilayah saja. Tidak satu wilayah saja. Nah, Mama, tentu saja di berbagai wilayah juga punya metode pewarnaan alami. Ya. Dalam perjalanan Mama keliling ke wilayah-wilayah di seluruh NTT, bagaimana Mama melihat metode pewarnaan alami mereka? Atau di sana tidak ada pewarnaan alami? Ada, semua ada. Ya. Semua ada. Cuma mereka hanya bosan saja karena kita kerja pewarna alam itu lebih sulit daripada yang benang warna jari di toko atau benang warna jari yang pakai kimia. Itu lebih gampang. Makanya banyak orang tidak suka pewarna alam ini. Oke. Ya, betul. Kenapa Mama masih memilih untuk menggunakan pewarna alam? Karena saya suka itu karena saya hidup dulu susah. Oke. Saya hidup dulu susah. Saya umur 6 tahun bapak sudah meninggal dunia. Jadi pada waktu itu kan saya ini tidak sekolah memang. Daftar SD pun tidak. Di situ saya bersama mama sendiri. Saya suka bantu mama kerja, baik dan tidak baik juga. Namanya rezeki itu Tuhan yang atur. Jadi orang punya baik juga orang beli, yang kita punya tidak baik juga orang beli. Ya. Di situ saya kasih tahu mama begini. Kita kerja ikut kita punya hidup yang ada. Jadi kita masuk di hutan, masuk di orang punya kebun, itu minta, ini akar, ini kita bisa minta. Jadi saya ikut itu karena tidak ada biaya untuk ini pewarnaan tersebut. Oke. Awalnya berawal dari tidak ada biaya, sehingga menggunakan pewarna alami. Iya, tidak ada biaya sama sekali. Ya. Karena kita mau warna-warni juga, kan barang ada di kebun semua. Ya. Terakhir itu baru saya bilang ini kalau wartawan datang, saya mulai cari, lari bolak-balik, cari ini daun ini. Akhirnya, bahan yang saya sudah ketemu itu saya tanam sendiri. Oke. Saya tanam sendiri, akhirnya di kebun ini, jenis pewarna itu semua ada. Semua ada di kebun. Luas wilayah kebunnya berapa, Bang? Ini 1 hektar. 1 hektar, iya, 1 hektar. Di dalamnya lengkap semua tanaman berkaitan dengan pewarnaan alami. Baru di Kabupaten Alor se-NTT ini, yang 1 hektar tanam kapas itu cuma saya. Oke. Jadi kita juga minggu kemarin baru kita ada panen, ada 9 karung. 9 karung kapas? Kapas. Jadi ini minggu berikut lagi kami panen lagi. Oke. Nah, apa kelebihan dari tenun dengan pewarna alami, Mama? Kelebihan dari tenun dan pewarna alami, ya begitu. Iya. Karena tenun itu
Kalau menurut saya itu, saya juga suka ikut orang tua cerita. Jadi kalau tenun itu kita punya adat. Adat itu begini. Saya kan keluarga Kristen. Ya. Kampung Ungapura itu di bawah itu Kristen. Ya. Di atas itu 3 kampung itu Islam. di bawah Islam. Di atas 3 kampung itu Kristen. Ya. Jadi Ungapura itu ya, Islam. Boga Kele, Biatabang, Almol itu orang Kristen. Ya. Makanya kami tenun sarung, jenis sarung yang untuk keluarga Kristen juga ada. Ya. Jenis sarung yang untuk raja juga ada. Jenis sarung yang untuk lepas anak saudara sesudah nikah, semua lengkap. Jadi seperti tenun itu bukan hanya tenun saja, tapi tenun itu Di balik tenun ada cerita-cerita, ada sejarahnya, ada ceritanya. Ada begitu cerita, ya. Baru tenun itu kalau anak laki-laki kalau mau kawin, karena di sini kan ini keluarga kedua belah pihak kalau tidak setuju, perempuan lari masuk rumah. Jadi dia lari masuk rumah itu, kita sudah omong baik-baik habis, dia pulang kita kasih pakai sarung juga. Saya sudah itu nikah juga, kita mas kawin sarung. Ya. Mas kawin sarung, habis saya sudah mas kawin juga. Dia punya, mama punya air susu ibu itu juga sarung. Jadi semua urut-urutan dalam adat itu semuanya ada sarungnya. Semua sarung semua. Oke. Dan dengan menggunakan bahan pewarna alami seperti ini mewariskan tradisi yang ada. Iya. Menghidupkan tradisi yang ada. Iya. Tetap menjaga kelestariannya. Iya, benar. Selama ini sudah kira-kira mencetak berapa banyak sarung yang pernah Mama buat ini? Kalau saya omong ke 1000 jangan sampai kurang. Ya. Karena saya berdiri kelompok dari sejak tahun 2002. Oke, berarti sudah lebih dari 1000. Sudah lebih dari itu. 1000 tenun alami, Iya. pewarna alami. Kalau saya kirim ke luar negeri itu 4 tahun yang lalu saya mulai kerja. Berarti sekarang sudah mulai ekspor ke luar negeri. Ke luar negeri. Ke mana saja itu? Ke Belanda. Oke. Ke Vietnam. Vietnam. Amerika. Ke Australia. Australia. Ada yang saya Sudah tidak ingat? Tidak ingat. Oke. Itu bagaimana ceritanya baru bisa diekspor tuh? Saya kan suka kasih naik di status. Oke, status Facebook. Status Facebook. Terus ini saya gabung dengan ini. Saya kasih anak mereka latih saya. Nah, kasih belajar mama Instagram. Oke. Jadi Instagram sudah buka. Nah, tolong mama ini foto ini sarung kirim ke Instagram. Ya. Jadi di saat itu mereka sudah kasih naik, saya ditangkap dari Belanda juga. Oke. Di Belanda juga. Akhirnya sekarang kami satu grup itu Alor Syariat Libana dari Rote 1, Ya. dari Sabu 1. Jadi kami 3 orang ini kerjasama dengan Belanda. Jadi setiap tahun atau setiap apa itu? Setiap bulan, setiap bulan kirim berapa pieces ke Belanda? Setiap bulan itu kami rapat. Setiap bulan kami rapat online. Jadi kami rapat online, mereka juga kasih donasi untuk kami. Oke. Jadi mereka itu suka bantu orang kecil. Oke. Suka bantu orang kecil, jadi mereka tanya kekurangan dari situ apa. Oh, jadi ada donatur dari Belanda. Terus Mama juga kirim kainnya ke Belanda juga? Kirim. Oke. Nah, Mama, pengalaman Mama sudah ke negara mana saja nih? Saya dengar katanya ke Perancis, ke Amerika, benar demikian, Mama? Ke Belanda. Oke, Belanda. Ke Inggris. Oke. Amerika. Oke. Ke Australia? Sudah. Oke. Ke Jerman. Jepang. Ya. Oke, ya. Jerman. Ya. Yang ke-13 itu yang ada di Timur Leste. Jadi 13 negara sudah 13. Mama kunjungi? Sudah. Oke, hanya karena kain tenun? Hanya karena kain tenun. Tapi saya jalan juga, saya tidak lupa dengan pewarna alam itu, walaupun 10 kilo juga saya harus bawa. Harus bawa, untuk didemonstrasikan di sana? Jadi tujuan Mama ke sana untuk mempopulerkan pewarnaan alami? Iya. Oke, bagaimana respon orang-orang bule di sana? Mereka senang sekali. Senang sekali. Dari waktu itu saya di Belanda itu di duta Indonesia ketemu saya itu langsung air mata jatuh itu. Oke.
air mata jatuh waktu itu. Saya bilang kesian. Jadi kami foto bersama dengan duta Indonesia, duta Belanda, kami foto bersama. Terus waktu itu kan Adinda Libur Raya yang antar saya waktu itu. Jadi kami tiga orang dari masing-masing kabupaten. Yang Italia yang saya sudah tanda tangan di MOU. Kerjasama itu 1 tahun ini apa? Kirim. Kerjasama antara negara. Oke, 1 tahun kirim berapa? 1 tahun 1000 sarung. 1000 sarung. Oke. 1000 sarung. Daripada waktu itu beliau tanya tentang ini. Presiden Italia. Iya, Oke. Italia. Apakah Ibu Seria sudah tanda tangan? Berarti kalau Ibu Seria tidak tepati janji yang sudah tanda tangan, berarti Ibu Seria denda. Saya bilang jangan sampai kurang. Mama yakin bahwa bisa penuhi target 1000 sarung? Lebih dari itu. Lebih dari 1000 sarung? Bisa yakin untuk memenuhi target itu? Bisa. Oke. Saya hitung 1 bulan saja dia sampai 700 lebih. 1 bulan 700 1 lebih? bulan. Oke, ya. Jadi saya bilang, Bapak tidak jangan khawatir karena ini saya rasa 1000 itu juga masih kurang. Ternyata tanggal dia mau berangkat baru COVID timpa, jadi saya bilang rata-rata semua. Ya. Tapi apakah mungkin ke depan masih bisa di perjanjian itu bisa diperbaharui? Iya. Mudah-mudahan. Tapi kami masih kontak. Terus komunikasi. Oke. Baik, Mama. Sebagai seorang penenun khususnya konsen kepada pewarna alami, apa saja kendala-kendala yang Mama alami? Kendala itu seperti kita punya jaringan juga kurang bagus. Kalau kendala lain tidak. Untuk masalah tenun pewarnaan tidak ada kendala. Itu yang saya bilang. Ini kalau air ini kalau sudah lancar, berarti kami sudah jaya di sini. Persoalan air. Persoalan air. Oke. Karena kita kerja baik dan tidak baik juga tergantung air. Dan kami harus tepat di janji, tapi kami punya jaringan tidak ada. Maka kami foto habis. Ini mungkin sarung kalau ada mulut dia cerita. Mama saya minta maaf karena ini saya terlalu capek. Jadi saya tidur di dalam HP dulu karena tidak ada sinyal. Di sini menjadi persoalan air, persoalan sinyal juga menjadi persoalan. Berarti tidak ada persoalan berkaitan dengan proses membuat satu kain tenun itu tidak ada persoalan lagi. Tidak. Jadi persoalan sinyal itu berkaitan dengan mungkin penjualan begitu. Penjualan itu baru kita bisa hidup. Kalau menurut saya itu kita jangan harap pemerintah. Karena orang juga kerja untuk ini keluarga. Betul. Terus ini bantuan juga bukan untuk per orang, bantuan itu untuk ini umum. Jadi saya bilang ini kalau seperti apa yang bahasa dari ini Bapak Presiden itu benar. Ucap 3 kali kerja. Kerja itu betul. Terus Mama, sejauh ini bagaimana perhatian pemerintah maupun swasta terhadap usaha Mama ini? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Bantuan berupa apa saja yang biasa pernah Mama peroleh? Mesin sumur bor sudah. Oke. Kalau ini rumah yang kita ada tinggal ini. Ini Bapak ini Bupati dari Simon Pali. Simon Pali. Yang di sebelah itu Bapak Amon Jobo. Oke. Bapak Amon Jobo, sumur bor juga Amon Jobo. Yang musola di bawah itu tempat sembahyang itu juga Bapak Amon Jobo punya. Oke. Kalau untuk ini pariwisata dengan ini pedestrian, baik semua. Baik. Mama, apa pesan-pesan atau harapan yang mau sampaikan kepada generasi muda Alor agar juga terus mewariskan apa yang sudah Mama lakukan? Kalau saya punya harapan untuk ini yang anak-anak di Alor ini pepatah satu bilang ini malu bertanya sesat di jalan. Saya buka pintu ini lebar-lebar untuk mereka datang untuk belajar. Tanya. Kalau tanya saya jawab. Kalau untuk saya pergi baru saya kasih, tidak ada. Yang penting pewarna alam ini kerja itu dengan hati. Oke. Itu baru betul. Oke, baik. Terima kasih Mama sudah berbagi, menyediakan waktu dan kesempatan untuk kita. Mudah-mudahan apa yang sudah Mama lakukan ini terus berkembang dan semakin mengangkat wajah Alor secara khusus. Dan juga usaha Mama apalagi yang di Italia itu kalau berhasil luar biasa. Kita sangat mendukung sekali apa yang Mama lakukan.
Ya, demikian tadi wawancara saya bersama Mama Sariat. Kiranya apa yang sudah kami bincang-bincang tadi bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salve, salam sejahtera untuk kita semua.